Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita semacam sebuah ajaran moral bagaimana kita seharusnya rendah hati di hadapan Allah dan juga sesama tentunya. Pada penginjil kemarin, Yesus mengajarkan tentang kasih ada mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau direnungkan, cetusan atau praktek dari ajaran itu adalah salah satunya itu adalah kerendahan hati. Rendah hati terhadap Allah dan juga terhadap sesama. Rendah hati tidak berarti kita bersifat pasif, tetapi lebih mampu menempatkan diri pada situasi dan konteks tertentu. Di hadapan Allah, tentu kita ini adalah manusia yang tak ada gunanya. Seperti debu yang memang manusia yang lemah dan rapuh. Dan di hadapan sesama, kita ini hanyalah bagian dari pergumulan sosial kehidupan. Bagian dari makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang berelasi dengan orang lain. Yang tentunya masing-masing orang menampilkan nilai sesuai dengan tradisi dan kebudayaan di mana mereka berada. Jadi kerendahan hati itu menjadi kunci yang memungkinkan diri kita itu bisa diterima oleh Allah dan juga tentunya sesama. Untuk menegaskan hal ini, Yesus mengumpamakan dua orang yang berdoa kepada Allah atau datang ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu adalah sebagai orang-orang yang memang dianggap dekat dengan Tuhan pemegang tradisi dan sebagainya. Singkat kata bahwa mereka itu sebagai tokoh sebagai tokoh dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keagamaan. Tetapi pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa atau orang-orang yang tidak perlu menjadi bagian dalam relasi sosial, sebab mereka itu kaki tangan bangsa asing di mana dalam konsep mereka waktu itu orang-orang yang bekerja dengan orang asing itu sudah mengalami kontaminasi dalam hal pemikiran maupun keyakinan di keyahudian mereka semacam terkuras mengalami degradasi, boleh dikatakan seperti itu karena adanya pengaruh asing. Tapi dalam kesempatan lain Yesus memandang mereka itu sebagai orang-orang yang perlu mendapat ruang dan tempat di dalam relasi sosial.
Mereka adalah manusia sama seperti kita, mempertahankan hidup ya dengan bekerja. Gitu. Dan teman-teman saudara-saudari, bagaimana mereka menampakkan atau mengungkapkan diri di hadapan Allah. Orang Farisi tadi yang kita kenal seperti itu, membangga-banggakan dirinya ya dalam doanya, ya sebagai orang-orang yang membenarkan diri ya, di mana dia berdoa, ya Allah, mengucap syukur, dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga dia menghina pemungut cukai, bukan seperti pemungut cukai ini. Lalu melaporkan apa yang telah diperbuatnya. Aku berpuasa, lalu aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Ya, itulah model doa dari orang Farisi itu ya. Sedangkan pemungut cukai, dia berdoa dengan segala kerendahan hatinya, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit ya, dikatakan seperti itu. Dia membungkukkan badannya lalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus dari dua pengalaman orang itu? Yesus mengatakan orang yang dibenarkan Allah itu adalah pemungut cukai. Karena sesungguhnya dia menampakkan diri di hadapan Allah dengan segala kerendahan hati, tidak meninggikan diri, tidak membenarkan diri. Sehingga dia dibenarkan oleh Allah, tetapi yang lain tidak, dikatakan oleh Tuhan tadi. Lalu pesan yang disampaikan oleh Tuhan dari kedua pengalaman orang itu, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya teman-teman, kerendahan diri kita, atau mungkin dikatakan bahwa kita yang merendahkan diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan sesama, menunjukkan bahwa diri kita itu akan ditinggikan oleh Allah. Bahwa Allah sendiri yang mempunyai ukuran dalam setiap sikap dan perbuatan manusia. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih ya, mungkin diri kita adalah bagian dari orang Farisi itu ya, dalam mempraktekkan diri kita dalam relasi sosial, berelasi dengan sesama. Mungkin kita selalu menganggap diri kita itu benar sebagai orang pintar, sebagai orang yang berpengetahuan banyak ya. Sehingga kita menganggap yang lain itu ya sebagai orang-orang yang tidak berguna, yang tidak memberikan sumbangsi positif untuk kita. Ketercekokan kita dalam konsep subjektif seperti ini tentu menghantar kita pada sikap acuh tak acuh ya, pada sikap semacam berdegradasi realitas sosialitas ya kita meretakan relasi sosial, hakikat kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Tentunya akibat dari semua itu kita bertindak semau kita. Ukuran kebenaran ada pada pihak kita, sedangkan yang lain itu menjadi objek dari kebenaran yang kita tetapkan. Di sini adalah bukti bahwa diri kita itu ya sungguh-sungguh meninggikan diri oleh diri kita sendiri. Tapi Tuhan mengatakan saat itu kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Dan juga teman-teman saudara-saudari yang terkasih, mungkin juga kita menjadi momok yang menakutkan bagi yang lainnya. Karena kehadiran kita bukan kehadiran nilai kemanusiaan, tapi kehadiran kehancuran nilai kemanusiaan itu sendiri. Mungkin kehadiran kita menjadi ancaman bagi yang lain. Ketika orang melihat kita, orang sudah mulai berbisik-bisik dan menjauhkan diri mereka dari kita. Itu tadi mungkin penampakan diri kita itu yang tidak menunjukkan kebaikan di sana. Tuhan pada kesempatan ini mengajarkan kita untuk setidaknya merendahkan diri di hadapan Allah, dan ekspresi dari itu adalah tindakan kerendahan hati terhadap sesama. Berelasi dengan sesama dalam situasi dan konteks, membangun kerjasama yang baik, membangun atau bekerja sama ya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Uluran tangan kita penting dalam komunitas kita, di mana dengan itu kita sungguh-sungguh menunjukkan diri sebagai orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Teman-teman saudara-saudari, semoga bacaan hari ini
semakin meneguhkan iman kita dan belajar banyak pada pemungut cukai itu, bukan orang Farisi tadi. Semoga. Amin.